Istana Al-Mu'azzam berdiri kokoh di tengah hamparan gurun Riyadh yang gersang namun megah. Di balik dinding marmer setinggi langit itu, seorang wanita bernama Ratu Janiar duduk termenung. Matanya yang indah namun menyimpan kesedihan mendalam menatap sebuah kotak beludur hitam. Di dalamnya, ratusan serpihan kaca berwarna zamrud berkilauan tertimpa cahaya lampu kristal. Itu adalah guci kaca kuno peninggalan Raja Abdullah, ayahnya. Pecah 20 tahun lalu karena sebuah kecelakaan tragis yang hingga kini masih menjadi misteri di lingkungan istana. Tidak ada yang bisa memperbaikinya yang mulia, bisik pengawal pribadinya, Khalid. Seniman terbaik dari Italia dan Prancis sudah angkat tangan. Mereka bilang ini mustahil. Janiar menggeleng pelan. Ayahku bilang guci ini adalah simbol kehormatan keluarga. Jika ia tetap hancur, maka hatiku pun tetap hancur. Di sudut lain ibu kota, seorang pria muda bernama Bambang sedang menyeka keringat di dahinya. Ia adalah seorang TKI asal Cianjur yang bekerja di sebuah bengkel restorasi barang antik kecil di pinggiran kota. Bambang bukan sekedar pekerja. Di Cianjur, keluarganya adalah pengrajin kaca tiup turun-temurun. Suatu sore, Khalid yang sedang mencari ahli kaca secara diam-diam berhenti di depan bengkel tempat Bambang bekerja. Ia melihat Bambang sedang menyatukan sebuah lampu gantung yang hancur berkeping-keping dengan ketelitian yang luar biasa. "Kamu," panggil Khalid dengan nada tegas, "ikut saya ke istana." Bambang gemetar. "Salah saya apa, Tuan? Saya hanya pekerja migran." "Bukan hukuman, tapi tugas. Jika kau gagal, kau pulang tanpa nama. Jika kau berhasil, kau akan melihat keajaiban," jawab Khalid dingin. Bambang dibawa masuk ke sebuah ruangan yang sangat harum wangi gaharu. Di sana, duduklah Ratu Janiar dengan cadar tipis yang menutupi sebagian wajahnya. "Bambang, asal Cianjur, Indonesia," ucap Janiar lembut namun berwibawa. "Mereka bilang kau punya tangan ajaib. Bisakah kau menyatukan kembali kenanganku yang pecah 20 tahun lalu?" Bambang melihat isi kotak itu, ia menelan ludah. "Yang mulia, ini bukan kaca biasa. Ini adalah teknik Damaskene yang sudah punah. Tapi bagi kami di Cianjur, kaca adalah benda yang memiliki jiwa. Saya akan mencobanya." "Berapa lama?" tanya Ratu Janiar. "1 bulan yang mulia. Saya butuh ketenangan dan doa dari pemiliknya," jawab Bambang berani menatap mata sang ratu. Hari-hari berlalu. Bambang bekerja di sebuah laboratorium khusus di istana. Setiap malam Ratu Janiar datang berkunjung. Awalnya hanya untuk memantau perkembangan guci, namun lama-kelamaan percakapan mereka meluas. "Bagaimana hidup di Indonesia, Bambang?" tanya Janiar suatu malam sambil membawa secangkir kopi Arab untuknya. Bambang tersenyum tipis sambil memegang pinset kecil. "Sangat hijau yang mulia, berbeda dengan di sini. Di Cianjur saya biasa melihat sawah setelah hujan. Aroma tanahnya mirip dengan ketenangan yang saya rasakan saat bekerja. Kau merindukan rumah? Tentu. Tapi di sini saya merasa sedang membangun rumah yang lain melalui pekerjaan ini." Janiar tertegun. "Banyak pria di sini hanya menginginkan tahta dan kekayaanku. Tapi kau bicara tentang aroma tanah dan ketenangan. Kau pria yang aneh." "Kejujuran memang sering dianggap aneh di tempat yang terlalu megah, yang mulia," balas Bambang halus. Kedekatan mereka memicu kemarahan Pangeran Hamzah, sepupu Janiar yang berambisi menikahinya demi kekuasaan. Suatu malam Hamzah menerobos masuk ke ruang kerja Bambang. "Beraninya kau budak asing mencoba mendekati ratu kami," teriak Hamzah sambil menggembrak meja kerja Bambang. Prang! Satu bagian kecil dari guci yang hampir selesai terjatuh. Beruntung Bambang menangkapnya dengan tangan kosong hingga telapak tangannya berdarah. "Tuan Pangeran, saya di sini atas perintah ratu. Jika Anda ingin menghancurkan saya, silahkan. Tapi jangan hancurkan warisan Raja Abdullah," ucap Bambang dengan nada tenang meski tangannya bersimbah darah. Ratu Janiar masuk ke ruangan dan melihat kejadian itu. "Cukup Hamzah, keluar. Jika kau menyentuh Bambang lagi, aku akan mencabut hak istimewamu di kerajaan ini." Setelah Hamzah pergi, Janiar mendekati Bambang. Ia mengambil sapu tangan sutranya dan membalut luka di tangan Bambang. "Maafkan aku, kau terluka karena tugasku." "Luka ini tidak seberapa dibanding harapan Anda yang mulia," bisik Bambang. Saat itu mata mereka bertemu dan ada getaran yang melampaui batas status sosial dan kewarganegaraan.
Tepat pada hari ke-30, guci itu selesai. Hasilnya luar biasa. Tidak ada satupun garis retakan yang terlihat. Guci itu kembali utuh memancarkan warna hijau zamrud yang sangat dalam. Seluruh petinggi istana berkumpul. Mereka terperangah. Janiar menyentuh guci itu dengan air mata menetes. "Ayah, dia sudah kembali." Pangeran Hamzah berteriak, "Beri dia emas dan pulangkan dia ke negaranya. Tugasnya selesai." Namun Janiar berdiri tegak. "Emas tidak akan cukup untuk membayar seseorang yang telah menyatukan kembali jiwa yang hancurku. Bambang tidak akan pulang." "Apa maksudmu?" tanya Hamzah geram. "Aku akan turun dari tahta jika diperlukan, namun aku tidak akan melepaskan pria yang membalut lukaku dengan ketulusan, bukan dengan ambisi," tegas Janiar. "Bambang, apakah kau bersedia tetap di sini? Bukan sebagai pekerja, tapi sebagai pendampingku." Bambang terdiam. Ia memikirkan sawahnya di Cianjur, ibunya, dan hidupnya yang sederhana. Namun ia melihat ketulusan di mata Janiar. "Yang mulia, saya hanyalah orang biasa. Tapi jika Anda bersedia menukar mahkota dengan cinta, maka saya akan membangun istana untuk Anda di dalam hati saya," jawab Bambang mantap. Pernikahan itu menjadi berita paling menggemparkan di seluruh dunia. Seorang pemuda asal Cianjur bersanding dengan ratu dari tanah Arab. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, hanya sebuah upacara hikmat yang memadukan adat Sunda dan tradisi Arab. Bambang mengenakan beskap putih dengan untayan melati, sementara Janiar tampil anggun dengan gaun pancang berwarna emas. Di atas pelaminan, guci kaca kuno itu diletakkan di tengah-tengah, sebagai saksi bisu bahwa sesuatu yang pernah pecah bisa menjadi lebih kuat dan indah jika diperbaiki dengan cinta yang tulus. "Dari Cianjur untuk dunia," bisik Bambang saat mereka sah menjadi suami istri. Janiar tersenyum, "Dan dari hatiku untuk selamanya."